Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seorang membuka aib sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya, dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa menyadari akan bahayanya. Mereka berbicara tanpa mengindahkan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bahaya lisan yang sedang merebak luas adalah tentang ghibah. Ini terjadi di mana saja, baik di pasar, warung, halaman rumah, dapur, ruang tamu, tempat kerja, dan bahkan di masjid dan musola. Ironisnya, hal ini sudah dianggap biasa saja dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang ghibah di berbagai media massa yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanuj tanibu kasiram minas zani inna ba'das zani isma mawala tajassu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayya kullalahma ahihi maitan faqaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa salah satu seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, Iyyakum wadunna fu inna dona akdabul hadihi wala tajassasu wala tahassasu wala tabagodu wa kunu ihwana. Jauhilah
oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib itu memiliki arti malu, cela, noda, salah ataupun keliru. Menurut Al-Fairuz Abadzi dalam Al-Qamus Al-Muhit, secara bahasa, aib bermakna cacat atau kekurangan. Bentuk jamaknya adalah uyub. Adapun sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa Arab disebut maib. Sementara itu, dalam kitab Ad-Dur Al-Muhtar, Al-Hasfaqi menyampaikan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian mayah lu'anhu aslah fit roti salimati mimma yu'addu bihi nakisan, suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptanya, dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Secara psikologis, jika kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal ini dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar, kita sebarkan ke orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologi yang negatif. Korban akan merasa terzolimi, disudutkan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Aib terbagi menjadi dua, yaitu aib kholqiyah yang bersifat kodrati dan aib khulqiyah yang berkenaan dengan perilaku. Aib kholqiyah merupakan aib karena terdapat cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu aib khuluqiyah yang bersifat fi'i atau perilaku, maupun aib dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman satara musliman satarahu Allahu fi ad-dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menutupi aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan, akan tertutup aib kita di dunia dan akhirat, tapi juga seperti menghidupkan bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa melihat aurat atau aib orang lain lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk itu, mari kita jauhkan ghibah, dusta, prasangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain serta menyebarluaskannya aib sesama.
Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib pribadi. Dan mari kita amalkan doa yang biasa dibaca Rasulullah pada pagi dan petang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ifyati fid dunya wal akhirati. Lahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wad dunya ya wa ahli wa ma lilahummas tur aurati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu afwa dan afiat pada urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupi auratku atau aib-aibku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from